Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is our study club. Together for better future. 3, 2, 1. Oke. Dinamika partikel. Apa sih dinamika partikel? Gimana penyebarannya? Mari kita lihat setelah yang satu. Let's get started. Dinamika partikel. Alright you guys, time to say so. Di sini di dinamika partikel ada dinamika sama kinematika. Khusus untuk dinamika itu kita akan mempelajari satu cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang penyebab geraknya. Jadi kalau dituliskan gini, dinamika partikel adalah ilmu yang mempelajari penyebab gerak. Jadi benda bergerak itu karena apa? Karena apa? Karena gaya. Atau simbolnya adalah F, force. Inilah gaya. Dari sini ngerti ya untuk yang pertama. Oke. Gaya itulah penyebab perubahan gerak. Misalkan gini, kalau kita sedang ini namanya ada mobil yang diam, mobilnya itu diam, dia itu terus karena diam maka V sama dengan 0. Terus kita dorong yang satu gaya F gitu, entah gayanya berapa, maka dia akan berpindah dari tempat pertama ke tempat kedua. Jadi proses bergerak ya. Didorong dengan satu gaya F. Ya kan? Maka V-nya tadi tidak sama dengan 0 lagi, entah berapa itu V-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini namanya suatu dinamika partikel. Suatu dinamika di penyebab gerak itu karena gaya. Jadi dari benda yang diam menuju menjadi benda yang bergerak. Loh, itu. Paham ya? Maka para petinggi kita, ya kan? Dirumuskan ada namanya hukum. Apa hukumnya? Hukum Newton. Hukum Newton. Wah, hukum Newton ini ada 3, 1, 2, dan 3. Untuk hukum yang pertama, kalau kita tahu matematisnya adalah sigma F sama dengan 0 dengan V itu konstan atau V sama dengan 0. Tapi kalau untuk kalimatnya adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang mula-mula diam akan terus diam, dan yang benda itu bergerak, yang mula-mula bergerak akan bergerak terus sama dengan kecepatannya tetap. Jadi kalau kita tulisin,
ini, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka yang mula-mulanya diam akan terus diam, sedangkan yang bergerak maka akan bergerak dengan kecepatan konstan. Dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0, ya. Atau ini akan timbul dua versi, yaitu V-nya sama dengan 0 atau V-nya itu konstan atau tetap. Paham ya? Tuh, hukum Newton pertama. Untuk hukum Newton yang kedua, ini ada suatu percepatan. Jadi gayanya itu ada, kecepatannya bertambah, maka ada suatu kecepatan. Jadi berbunyi apa? Percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya, searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Intinya kita lihat dari rumusnya, sigma F. Bicara ini hukum kedua Newton itu F-nya tidak tetap, F-nya berubah karena suatu percepatan, maka dirumuskan percepatan sama dengan sigma F per M. Tuh. Atau kita percantik dengan sigma F sama dengan M kali A. Oke. Jadi resultan gaya yang tidak 0 dan benda itu bertambah cepat gitu, sekian waktu bertambah cepat karena suatu apa? Karena suatu percepatan. Paham ya? Atau kalau M-nya itu nggak konstan, maka ada lagi pakai pertumbuhan, tumbukan gitu, yaitu sigma F sama dengan dP per dt. P itu M kali V, massa kali kecepatan. Jadi P ini adalah momentum, ikutan momentum. Oke, ngerti ya di sini ya. Kalau hukum pertama itu sigma F sama dengan 0, itu ketentuan kecepatan konstan dan kecepatan 0. Kalau nomor 2, benda itu bergerak lebih cepat karena suatu percepatan dengan ketentuan A-nya berbanding lurus dengan F, ya, dan berbanding terbalik dengan M, maka diperjelas dengan sigma F sama dengan M kali A. Lalu yang lebih umum dP per dt, dengan P itu momentum. Oke, yang ketiga, aksi reaksi. Aksi reaksi. Apa maksudnya aksi reaksi? Oke. Ada suatu benda bersama memberikan gaya untuk benda kedua, maka dilambangkan dengan F21. Benda keduanya gimana? Benda kedua ini memberikan gaya untuk benda pertama, F12, seperti ini. Maka apa yang dihasilkan? Gaya yang dihasilkan sama. Gaya yang dilakukan dengan benda 1 dan benda 2 sama, atau bisa dirumuskan dengan F21 sama dengan F12. Paham?
Oke ya, gaya yang bekerja itu sama antara gaya yang dimulai sama gaya yang dipantulkan. Misalkan kalau kita lagi memukul tembok, seolah-olah itu saat temboknya bergetar, seolah kita yang dipukul sama tembok. Padahal itu aksi reaksi, gaya yang diperoleh atas kita yang beraksi gitu. Paham? Oke, ini untuk materi awalnya dari dinamika partikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.